sedikit lebih daripada pemenang. Amin. Lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan memberkati, silakan saudara duduk, puji Tuhan. Lebih daripada pemenang, Roma pasal 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia. Semua bilang oleh Dia. Bersyukur buat kepintaran yang Tuhan berikan. Bersyukur buat pengalaman yang saudara punya. Bersyukur buat strategi-strategi yang saudara miliki. Tetapi oleh Dia yang memberikan kita kemenangan. Ketika pertama kali Hamas melontarkan Israel dengan begitu banyak rudal, saudara-saudara. 98 saya ada di sana, waktu 96 baru dibalas. Yang kemarin saudara-saudara, yang Oktober tahun lalu saudara-saudara itu, mereka berkata, saya kok bagaimana itu sampai drone bisa hang itu gara-gara 5.000 dihajar. Lalu mereka bilang, iya drone bisa hang tapi kami semua aman dan kami harus berkata bahwa Mazmur 127 itu betul-betul ya dan amin. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah drone berjaga-jaga, saudara-saudara ya. Jadi kalau kita bisa ada semua hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Bisa bilang amin. Jadi dalam segala hal Roma 8 ayat 37 kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, oleh Kristus, oleh Tuhan. Saudara, di Persia banyak sekali orang cantik, kontestan untuk mencari istri daripada Raja Asveros. Ketika Wasti ditolak, itu diikuti oleh banyak orang, puluhan ribuan, dia punya 127 negara, mulai dari India sampai Ethiopia, saudara-saudara ya. Semua orang cantik dikumpulkan, tapi Esther yang mendapat pilihan. Kenapa? Esther mendapat kasih karunia. Saudara, kita boleh punya semuanya, tapi lebih daripada itu kita butuh kasih karunia oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bagaimana Tuhan mengasihi kita? Dia mati di kayu salib untuk menebus kita. Dia menggantikan kita. Itulah Tuhan mengasihi kita. Saya mulai dengan Roma 8 ayat 32. Ini pengulangan, tapi saya percaya Tuhan akan mengurapi ayat-ayat ini untuk memberkati saudara. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengurniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita ingat bahwa ini berkat terbaik yang pernah diberikan sorga kepada kita. Tidak ada pemberian yang melebihi pemberian Yesus Kristus ini. Jadi kalau Tuhan menahan berkat buat saudara, Tuhan menahan promosi buat saudara, Tuhan menahan kesembuhan buat saudara, berarti Yesus Kristus lebih rendah daripada kesembuhan. Semua bilang tidak mungkin. Kalau Tuhan menahan kesembuhan buat saudara, berarti Yesus Kristus lebih rendah daripada kesembuhan, dan kesembuhan lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Ia tidak mengurniakan segala sesuatu. Boleh bilang segala sesuatu? Masukkan semua pergumulan saudara dalam daftar segala sesuatu ini. Masukkan semua masalah saudara dalam daftar segala sesuatu ini. Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kalau yang terbaik saja sudah diberikan, saya percaya kesembuhan nilainya tidak setinggi Yesus Kristus, bahkan di bawah. Tidak mungkin Tuhan tahan. Saya percaya promosi tidak setinggi Yesus Kristus, di bawah. Tidak mungkin Tuhan tahan. Saya percaya kekuatan tidak melebihi Yesus Kristus, itu di bawah Yesus dan tidak mungkin Dia tahan. Makanya Paulus berkata, bagaimana mungkin Ia tidak mengurniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Yang kedua, pengulangan ini sudah mau akhir bulan, sebentar nanti Pak Ganda akan sampaikan agenda kita di bulan Desember. Saudara-saudara, kitab Yakobus berkata, waktu kita beribadah, waktu kita membaca firman Tuhan, kita sementara bercermin. Cermin itu akan memberitahukan dengan jujur siapa saudara. Jadi kalau ada hitam di kopu muka, jangan kasih hancur. Ini cermin bodoh, ini cermin terlaku ini. Saya ingat saudara-saudara zaman dulu. Orang-orang pesisir itu biasanya jauh lebih duluan maju daripada orang-orang di gunung. Kenapa? Informasi jauh dulu saudara, kapal-kapal yang jadi andalan untuk kita melakukan transportasi dan perpindahan teknologi dan sebagainya saudara-saudara ya. Belanda dulu jajah kita dan alat angkutan yang paling utama itulah laut saudara-saudara ya. Makanya kita juga disebut negara maritim karena memang jiwa pelaut itu ada di bangsa kita, saudara-saudara ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat ini di Maluku. Ada seorang bapak yang pergi ke kebun tapi dia harus menyusuri pantai, lalu tiba-tiba di pantai itu dia bertemu dengan namanya cermin yang belum pernah dia lihat selama ini.
Begitu dia lihat cermin, betapa terkejutnya, dia punya sahabat baru. Wah, ini ada sahabat baru. Dia tersenyum, di cermin tersenyum, dia tertawa, cermin juga tertawa. Waduh, tiap hari saudara, dia ajak bicara, dibilang aku punya sahabat baru. Lama-lama istrinya curiga, suami saya ini kok agak lain, ngomong-ngomong sendiri, kok bisa berbicara tertawa sendiri. Satu ketika suaminya ini pergi kerja, lupa cerminnya, istrinya nemu. Jadi begitu istrinya lihat, dia bilang, pantas tiap hari dia tertawa, dia sudah punya perempuan lain di rumah ini. Karena yang dilihat wajah istrinya, saudara-saudara ya. Lalu dia lapor sama papanya, mamanya, mama saya mau minta pisah, ini suami sudah tidak setia. Dia sudah temukan perempuan lain. Mana anak, jangan bicara sama ini. Kalau tidak percaya, lihat ini. Mamanya ambil kemudian lihat, dia bilang masa tua begini, tidak mungkin ini, tua begini gak mungkin. Opa keluar dari kamar, ada apa ribut-ribut, ini pak, anakmu ini minta cerai karena suaminya sudah simpan perempuan lain. Tapi waktu mama lihat, kok masa tua begini, ini coba kalau bapak gak percaya, coba bapak lihat. Begitu opa lihat, opa pelototin oma. Jangan-jangan oma simpan opa lain di rumah ini, saudara. Itu keluarga jadi kacau karena tidak mengerti fungsi cermin, saudara. Nah, Alkitab ini fungsi cerminnya untuk memberitahu siapa diri kita. Setiap kali saudara beribadah, aku lebih daripada pemenang, amin. Cermin itu memberitahu, saudara lebih daripada pemenang. Cermin itu memberitahu, saudara dapat menanggung segala perkara oleh Dia yang memberikan kekuatan kepada saudara. Cermin itu memberitahu, oh dalam hidupmu bersama, memiliki pikiran dan perasaan terdapat dalam Kristus Yesus juga. Cermin itu juga memberitahu, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin, amin, amin. Habis bercermin, dia lupa siapa dirinya. Begitu duduk ngopi, aduh keadaan sekarang lagi krisis ini, susah banget. Usaha saya sekarang ini berat sekali untuk dapatkan omset sekian ini. Sulit banget dulu dalam sekejap saja, tapi sekarang sulit banget. Lalu dia bilang gini, iya ya betul juga ya, jangan-jangan saya juga mengalaminya. Dia lupa siapa dirinya yang tadi dia bilang, aku lebih dari pemenang, Tuhan pasti cukupkan segalanya. Dia lupa siapa dirinya. Beritahu kiri kanan, jangan lupa siapa kau dalam Kristus. Cuma gara-gara ngopi kadang-kadang kita lupa siapa kita, saudara-saudara ya. Cuma gara-gara ngopi kita langsung lupa. Padahal tadi kita baru bercermin, aku adalah kekasihnya Tuhan, biji matanya Tuhan. Aku sangat dikasihi oleh Tuhan. Bisa bilang amin? Tadi kita suruh nyanyi, aku terhubung dengan Tuhan. Firman itu berdaulat dalam hidup kita. Begitu selesai, kita lupa siapa kita. Nah, saya mulai dengan Keluaran pasal 13. Tuhan menuntun orang Israel keluar daripada Mesir lewat jalan yang tidak biasa. Lewat jalan yang tidak biasa. Saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-17 dari Keluaran 13, cara Allah menuntun umatnya itu di TB2 ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu, kalau di sini bilang setelah Firaun melepaskan ya, setelah Firaun melepaskan, jadi tadi ditahan dengan semua dia dilepaskan. Setelah Firaun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Jadi ada jalan darat yang biasa dijalani, tidak perlu sewa kapal, tidak perlu naik feri, itu jalan darat. Abraham turun dari Kanaan pergi ke Mesir waktu kelaparan, sampai dia bilang sama Sarah, tolong bilang kamu saudaraku karena kamu cantik, jangan sampai saya dibunuh gara-gara kau. Itu perjalanan darat. Lalu mereka balik lagi setelah mendapatkan berkat dari Firaun. Itu jalan yang sama. Tetapi ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan tidak menuntun lewat jalan itu. Ingat, jalan Tuhan tidak seperti jalan kita. Sebab setinggi langit dari bumi, demikianlah tinggilah jalanku dan rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Saudara pikir ini jalan sudah, Tuhan bilang bukan. Saudara pikir ini jalurnya, Tuhan bilang bukan. Saudara, ketika Yusuf ada di rumah Potifar, dia berpikir ini sudah jalurnya ini. Jangan-jangan ini penggenapan mimpi akan terjadi karena Potifar adalah kepala pengawal raja, tiap hari bisa bertemu dengan raja. Jangan-jangan saya dipromosi lewat cara ini. Bukan Yusuf, jalan Tuhan, bukan jalan kita. Makanya kita bisa nyanyi begini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku.
dan besar bagiku arti kehadiranmu. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna. Penyertaanmu sempurna. Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu rasakan keindahan hadiranmu Tuhan. Saya mau menikmati keindahan kok langsung diarti saudara-saudara. Maksudnya saya mau tahan satu barel tuh, tapi terpapa. Karena kita rasa arti kehadiran Tuhan luar biasa. Daud mengajar, Tuhan ajari aku jalan-jalanmu. Tuhan ajari aku ketetapanmu. Sehingga pada waktu Saul buang hajat di goa, di mana Daud dan orang-orangnya bersembunyi di dalamnya. Semua anak buah Daud bersyukur dan mengangkat tangan, lalu mulai pakai firman Tuhan. Inilah waktunya firman Tuhan digenapi. Hai Daud, di mana Tuhan akan menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Lihat, Saul sudah ada di depan mata kita dan saya akan pergi untuk mengeksekusi dia. Tidak usah dengan 1-2 tikaman, 1 tikaman saja selesai dan jalan terbuka di hadapan kita. Engkau bisa menuju ke takhta dengan bebas tanpa ada hambatan. Karena orang ini yang selama ini mengejar engkau untuk membunuh engkau, dia ini adalah masalah dan duri dalam hidup kita. Daud berkata, bukan itu jalannya. Siapakah yang bebas dengan menjamah orang yang diurapi Tuhan? Turunkan pedangmu. Dan Daud yang maju dengan gemetar pinjam gunting. Dia gunting ujung jubah daripada Saul. Dan sesudah Saul selesai buang hajat, keluar dari gua, Daud keluar dan memperkenalkan diri. Hei Saul, kau lihat apa yang ada di tangan saya. Hari ini saya bisa bunuh engkau. Tapi saya tidak melakukannya. Karena saya tahu bukan jalan Tuhan untuk naik menghabisi orang lain. Bisa bilang amin? Ajari aku jalanku. Saudara, ketika Lot ditawan oleh Kedorlaomer, Lot ini sudah pisah dari Abraham, tidak ada hubungan. Dan Abraham bisa bilang begini, itu urusan dia sendiri ya, silahkan dia cari jalan. Karena dia sudah pilih untuk tidak berafiliasi lagi, tidak berkemistri lagi dengan saya. Ya saya turut prihatin atas apa yang kau hadapi. Tapi ketongsu tidak sama-sama. Tidak, Daud keluarkan anak buahnya, pergi mengejar musuh yang ada di daerah Damaskus. Dari Hebron naik ke Yerusalem. Dan dari Yerusalem kurang lebih 400 kilo hajar sampai di Damsyik. Dan membebaskan Lot dari tawanan. Mengembalikan Lot, tak ada yang kurang. Bapak Ibu, bukan jalannya kita. Jalannya Tuhan jauh lebih indah. Haleluya. Jadi orang Mesir yang lepaskan orang Israel. Kemudian keluar lewat tuntunan Tuhan. Mereka melewati jalan yang tidak biasa. Jalan yang berbeda dengan jalan yang dilewati oleh manusia. Oh Pak, kalau mau naik mesti pakai jalur ini Pak. Kalau Bapak tidak bayar, tidak mungkin. Itu jalur manusia. Tapi ada jalur Tuhan yang jauh lebih hebat. Yusuf tidak keluar uang sepeser pun untuk menduduki posisi kedua sesudah Firaun. Karena kalau Tuhan yang angkat, siapa yang bisa menurunkannya? Amin. Sama-sama. Bila kau yang mengangkat aku, tiada satupun yang dapat menutup sorry. Ulang. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Bisa bilang amin?
Mazmur 75. Bukan dari timur atau dari barat datangnya peninggian. Tetapi itu datang daripada Tuhan. Direndahkannya yang lain dan ditinggikan yang lain. Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu termasuk institusi di mana saudara bekerja. Tuhan ada di sana. Saya ingatkan buat saudara pagi hari ini, kita punya dua seragam. Seragam institusi yang jam 5-6 sudah dicopot dan seragam anak Tuhan yang melekat seumur hidup kita. Haleluya. Yang pakai jam-jam itu ada waktunya ya. Sini Pak sudah selesai jam dinas saya sudah bisa copot. Tapi yang namanya anak Tuhan seragamnya itu melekat seumur hidupnya. Dan saya percaya seragam itu sementara saudara pakai hari ini dengan memperkatakan firman Tuhan dengan iman yang luar biasa, dengan percaya akan janji Tuhan, seragammu itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Bukan dari timur atau dari barat, tetapi datang daripada Tuhan. Direndahkannya yang lain dan ditinggikannya yang lain. Bukan juga karena apa yang kita makan. Terima kasih buat menu makanan yang baik. Terima kasih buat saudara yang bisa beli menu makanan yang luar biasa. Tetapi Daniel sudah berketetapan, aku tidak akan menajiskan tubuhku dengan santapan raja. Mari pergi ke Mazmur 23 ini. Kemarin Komsel gabungan saya diberkati, dikasih pewahyuan yang luar biasa ini. Ayatnya yang keempat, saudara mulai dari ayat yang pertama, Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menuntun aku di jalan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Semua bilang iya. Iya orang ketiga. Oh iya tuh orang ketiga. Di mana dia? Oh masih di Hamadi. Nah, tapi sudah lihat dalam kesesakan, dalam pergumulan yang paling hebat, Tuhan tidak datang sebagai orang ketiga, tapi Tuhan datang sebagai orang kedua. Ayatnya yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau orang kedua atau ketiga. Semakin besar persoalan yang sudah hadapi, semakin nyata kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Dia bukan datang sebagai orang ketiga, tapi datang sebagai orang kedua. Engkau. Tadi di atas tuh, iya. Di bawah engkau. Bapak Ibu, untuk memberi makan 4.000 orang, Tuhan perlu 7 roti. Tapi untuk memberi makan 5.000 orang, Tuhan perlu 5 roti. Makin besar persoalannya, makin mudah Tuhan menyelesaikannya. 4.000 perlu 7, 5.000 perlu 5. Berarti itu bukan masalah bagi Tuhan. Bapak, aduh ini persoalan makin besar, seperti tidak ada jalan keluar, seperti orang Israel di depan laut, kiri kanan padang gurun, di belakang Firaun sudah berpesta untuk mengembalikan mereka. Tetapi saudara-saudara, apa yang dilihat oleh orang Israel sebagai kuburan, Tuhan lihat itu sebagai jalan keluar. Karir saya sudah terkubur, usaha saya sudah terkubur, tidak ada yang bisa bangkitkan lagi. Ada Tuhan di atas kuburan saudara, ada Tuhan di atas kematian Lazarus yang sudah 4 hari, ada Tuhan di atas persoalan saudara, dan dia sanggup menghidupkan saudara. Saudara baru memulai sesuatu yang baru. Setuju katakan amin. Jadi kalau saudara sudah kunci jalan bilang begini, ini baru awal yang baru, bukan akhir yang mengenaskan. Bukan, ini baru awal yang baru. Bapak Ibu, siapa yang tidak pusing juga? Ini mayat-mayat terhampar di laut. Kalau sebentar kita melangkah ini mati, kita semua kita mati di laut ini. Tidak ada jalan keluar, ini seperti perangkap Musa. Kok ini seperti masuk perangkap kita? Tuhan tidak pernah menjebak saudara. Tuhan selalu punya jalan yang luar biasa. Makanya waktu dia bilang, Abraham, pergi ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Dia tidak kasih tahu tempatnya, bukan karena ingin jebak Abraham. Bukan. Tapi untuk mengajar Abraham untuk belajar percaya dengan iman yang melebihi logika. Ketika Musa berhadapan dengan laut, Tuhan bilang, angkat tongkat melebihi logika, melebihi pikiran saudara. Angkat tongkat tinggi, melebihi pemahaman saudara. Tidak masuk akal. Ada saatnya kita dituntun Tuhan untuk masuk dalam ketaatan tanpa mengerti bahwa anakmu yang kau kasihi, satu-satunya yang kau kasihi, Ismail tidak dihitung. Padahal Abraham punya 2 anak, satu lewat Hagar, satu lewat Sarah. Tapi ketika Tuhan berfirman, bawalah anakmu satu-satunya yang kau kasihi. Kenapa? Yang dilahirkan menurut daging tidak dihitung. Yang dilahirkan menurut roh itu yang dihitung. Dan saudara-saudara ini sama seperti nubuatan Tuhan, Yohanes 3:16, anak satu-satunya dikasihi dan diberikan bagi kita semua. Bawalah ke gunung yang aku tunjukkan kepadamu dan persembahkan dia di sana. Saudara, kalau ada 2, masih ada 50% tersisa. Kalau ada 10, masih ada 9 yang tersisa, diminta 1. Tetapi ini cuma 1 diminta semuanya, dan Tuhan berjanji, oleh anak ini akan lahir raja-raja, akan lahir keturunan bangsa-bangsa, dan olehmu semua bangsa di muka bumi, keturunanmu akan seperti pasir di laut, bintang di langit. Bagaimana yang jadi sumber untuk keturunan ini mau diambil? Jalannya tidak dimengerti oleh Abraham.
Tapi saudara lihat, Abraham percaya. Saya lihat dari cara berbicara Abraham, dia percaya luar biasa. Begitu sudah sampai di kaki gunung, Abraham bilang begini sama bujang-bujang yang menemani dia. Kamu tunggu di sini, saya dan anak ini akan pergi beribadah. Dan sesudah itu kami akan kembali. Harusnya dia bilang begini, saya akan kembali. Karena Ishak sudah disembelih di sana. Tapi perkataan dia, kami akan beribadah dan kami akan kembali. Engkau akan menerima apa yang engkau ucapkan. Ketika engkau mengucapkan kemenangan, engkau akan mengalami kemenangan. Minimal saya diberkati lewat ahli neurologi ketika bertemu dan berbicara. Mereka bilang ada penemuan luar biasa di abad 20 ini, di mana saraf bicara itu menduduki posisi tertinggi di atas saraf yang lain. Jadi saraf bicara itu menduduki posisi, jadi kalau kita bilang mantap, itu sama seperti memberikan instruksi kepada seluruh saraf, mantap. Tapi kalau kita bilang gawat, itu sama seperti memberikan instruksi pada saraf-saraf untuk tidak bisa beraktivitas lagi. Kenapa? Gawat ini, ada instruksi dari pusat, gawat. Ya. Jadi saudara-saudara, saraf bicara itu menduduki posisi yang paling tinggi. Saudara lihat, Sulamit memiliki gambar diri yang benar, bisa dilihat dari cara bicaranya. Apa yang Sulamit bilang? Aku hitam, tapi manis. Coba bilang hitam tapi manis. Sekarang kita balik. Saya manis tapi hitam. Beda kan? Yang ditekan itu hitamnya bukan manisnya. Persoalan ini besar. Tapi kita bisa menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Ada yang bilang, betul kita bisa selesai. Tapi jangan lupa, persoalan ini besar. Ini kelompok 10, yang tadi kelompok 2, Yosua dan Kaleb. Betul raksasa, tapi bersama dengan Tuhan kita akan masuk. Betul Tuhan bersama kita, jangan lupa mereka raksasa, kita belalang. Demikianlah kita di hadapan mereka dan mereka di hadapan kita. Kapan 10 orang ini bisa mewakili orang-orang ini punya pikiran? Kita ini kadang-kadang saking rohani, kita bisa mewakili orang berpikiran. Iya dia juga bilang begitu, padahal dia tidak bilang gini saudara. Kita ini hebat kayak 10 orang ini, bisa mewakili orang lain berpikiran buat kita. Demikianlah kami di hadapan mereka dan mereka di hadapan kami. Padahal kenyataan yang sebenarnya, bukan mereka bilang kita belalang. 40 tahun kemudian gaung tentang ketakutan terhadap orang Israel masih terasa ketika 2 pengintai pergi ke Yeriko. Waktu kami mendengar kamu mengeringkan laut berau, tawarlah hati kami untuk melawan kamu. Itu 40 tahun gaungnya gak hilang loh saudara. Berarti pikiran orang itu bukan lihat Israel belalang, ketakutan. Cuma karena fokus kita pada masalah, bukan pada kemenangan. Makanya kita mewakili pikiran orang. Ya kadang-kadang kita kan begitu tuh. Nanti orang bilang apa? Padahal orang ini tidak bilang apa-apa. Kita tersiksa dan kita punya pikiran sendiri nih saudara-saudara. Orang tidak bilang apa-apa. Sedangkan dia bilang, orang Jakarta bilang apa? Emangnya gue? Yeah. Mau saya teguhkan dengan firman Tuhan? Ada. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang suci, semua yang sedap didengar dan patut dipuji, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Baca sama-sama kalimat terakhir. Pikirkanlah semuanya itu. Saya jalan di depan Bank Mandiri, ketemu Pak Johan dari arah sana, saudara ya. Lalu dengan semangat 45 saya bilang, Shalom. Tapi Pak Johan jalan terus. Nah di pikiran saya, memangnya lucu, lu yang punya muka, nanti gua ketemu, gua kasih muka. Tapi kalau saya pakai ayat ini, Tuhan, pasti dia banyak pikiran. Jangan-jangan dia lagi memikirkan jatuh tempo yang akan terjadi besok hari. Tuhan tolong supaya dia tidak tabrak tiang listrik yang ada di depan. Maka saudara-saudara, saya latih pikiran saya sama seperti Kristus. Saudara, taruh kata betul-betul dia marah karena ada masalah. Saya tidak punya halangan untuk bertemu. Kemarin saya ketemu kok tidak. Ya memang saya lihat, sorry minta maaf. Tapi saudara, kita ini tidak ada masalah. Cuma karena saya berpikir negatif, padahal bukan dia marah saya. Begitu besok saya bilang, saya terima.
pendeta Nobel jadi aneh, kenapa dia nggak mau salamin saya? Kenapa dia nggak mau salam saya? Kenapa saudara-saudara? Kita tidak belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Jadi kalau kau dalam persoalan, pakai pikiran Kristus. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan, saya lihat kau pikiran sekarang mengkilat kayak Kristus, saudara. Mengkilat, saudara. Betul. Tadi kan kusut tuh, kalau kusut itu kan itu, ada berapa strip sini, saudara. Tapi sekarang kan mengkilat, saudara-saudara ya. Setuju katakan amin. Iya betul, betul. Kalau tidak percaya kau buka handphone baru kau lihat. Iya betul, mengkilat. Saudara. Tapi yang kau habis itu lanjut dengan Facebook, jangan, saudara-saudara ya. Biarkan aja. Nah, di dalam ayat yang keempat dari Mazmur 23 tadi, engkau menyediakan hidangan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Haleluya. Semua bilang, Tuhan, terima kasih karena engkau besertaku. Sama-sama bilang, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Oh, with every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. One more time, all my life. You have been faithful. All my life, all my life you have been so good. Oh, with every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. I will sing, oh I will sing of the goodness of God. Amin. Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kali ini bukan tongkat lagi Daud, bukan lagi kegadanya Daud, tapi tongkat Tuhan, otoritas Tuhan yang diberikan kepada Daud. Lalu ayat yang selanjutnya, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Teman saya pendeta saudara-saudara dulu waktu zaman ucapan Natal masih pakai kartu, itu kantor pos paling laku saudara ya, karena orang kirim. Dia punya dapat satu kartu pos yang bagus sekali, kartu selamat Natal bagus sekali. Sudah di luar tuh covernya. Sekarang kan ini semua sudah tersebar digital kan. Silakan tekan give, maka Anda akan terkejut apa yang terjadi selanjutnya. Wih sekarang sudah macam-macam, tiba-tiba macam-macam. Pokoknya sekarang ini ucapan selamat itu hidup semua ya, live saudara ya. Bukan lagi cuma baca biasa, tapi sudah dirancang luar biasa saudara. Bahkan saya punya muka, saya punya model ini bisa direkam, lalu dibuat bisa dibikin khotbah sembarang-sembarang. Ini pendeta. Tapi sekarang sudah ini zaman AI, sekarang saya lagi berpikir jangan-jangan satu waktu gembala sidang di sebuah jemaat adalah AI, saudara. Tinggal isi program, khotbah berpuluhan, khotbah tentang dosa, khotbah tentang resurreksi, tinggal hajar saja. Nah sebelum AI ambil alih, mari kita ibadah sungguh-sungguh saudara. Karena nanti AI akan ambil alih sesudah antikris berkuasa. Semua akan diatur. Siapa yang tidak punya tanda, karena ada juga yang tidak mau pakai tanda. Ya toh? Siapa yang tidak mau petanda, dan saya lebih cenderung orang akan taruh di dahi. Karena di Alkitab tulis dua macam, di dahi atau di tangan. Karena kalau sudah lihat film-film yang sudah dibuat itu, tangan orang yang punya chip itu dipotong, kemudian dibawa ke ATM, di-scan, dihabisi semua data dan saldo. Tapi kalau kepala kan tidak mungkin orang tenteng-tenteng mau pergi ke ATM itu, kan kawan paling kentara sekali saudara. Jadi akan banyak orang request untuk taruh di dahi aja saudara ya, di dahi aja. Ya. Siapa yang tidak punya tanda tidak bisa berjualan atau tidak bisa membeli. Ya, saudara-saudara sekarang ini yang namanya barcode itu sudah jadi keharusan saudara ya, saudara. Mau kemana-mana kita sudah disiapkan, bayang sudah ada, oknum ada. Kalau ada bayang berarti ada oknum. Nah cuma oknum ini belum bisa muncul karena semua kita gereja Tuhan masih ada. Nanti yang kuat disingkirkan baru dia muncul. Berarti kita punya kuasa jauh lebih kuat. 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah tangkap ini, gereja punya bargaining position yang luar biasa. Gara-gara kehadiran gereja, semua planning antikris belum bisa jalan. Amin. Saudara tahu kalau bos lagi di kantor semua orang sebelum jam 8 fingerprint.
Tapi kalau bos lagi berangkat ke Jakarta, semua jadi komandan. Puji Tuhan, Independence Day, hari kemerdekaan, saudara. Kenapa? Bos lagi berangkat. Nah, begitu gereja diangkat, itu Independence Day bagi antikris. Sekarang dia belum bisa bikin apa-apa, karena kita masih ada. Amin? Masih ada, tapi bayangnya sudah ada, stylenya sudah ada, gayanya sudah ada. Sudah tahu di Eropa, kalau saudara lupa bayar cicilan mobil, mobilnya tidak bisa di starter. Oh iya, tanggal 21 ini belum bayar cicilan, pergi ke ATM baru hidup. Mobil sekarang sudah pakai GPS sudah ya. Sekarang kalau kita sekarang kan baru handphone saya tahu. Kalau handphone terlambat bayar kan tidak bisa pakai. Oh iya belum bayar. Sekarang sudah semua udah serba seperti itu. Nah, nanti satu waktu dia tinggal scan, oh dia ada di sini. Tidak. Nah, beberapa angkatan saya baca di media militer sudah ya, beberapa negara sudah melarang orang pakai iPhone. Karena itu menunjukkan posisinya untuk mudah dimatikan, saudara ya. Gampang sekali. Makanya berakhir ke pager, hancur juga pagernya, saudara-saudara ya. Dia turun ke orde lama juga, tetap tampil, saudara-saudara. Kenapa? Bangsa sekitar belum. Ya, nanti seluruh dunia, termasuk Amerika pun akan dipaksa untuk menghajar bangsa ini. Karena aku membuat Israel seperti pasu atau cawan yang berisi minuman yang memabukkan. Kayak orang tergiur-giur, tergila-gila mau hajar bangsa ini. Tapi bangsa sekitar, nanti seluruh dunia. Nah, saudara, kita akan menyaksikan itu luar biasa. Dan yang akan luar biasa kita akan lihat juga di penggenapan Yehezkiel 38, Gog dan Magog. Perang Gog dan Magog, saudara-saudara, dari utara akan datang. Nah, saudara tarik kalau dari Yerusalem, tarik garis 0 ke utara, maka saudara akan ketemu Saint Petersburg atau Moskow atau Rusia, saudara-saudara ya. Dan Gog itu adalah Rusia, ya. Betogarma itu Turki, Elam itu Iran, saudara-saudara. Mereka ini akan jadi sekutu, ya. Mereka akan membangun base di negara yang baru hancur dari perang Suria, saudara-saudara ya. Suria sekarang itu baru habis perang saudara dan sebagainya, dan mereka akan base. Lalu sudah lihat akibat dari kekalahan yang mereka dapatkan, mereka akan bakar alat perangnya 7 tahun, saudara-saudara ya. Bayangkan itu kekalahan yang luar biasa. Nanti kita akan lihat semua penggenapan sebentar terjadi. Ya, saya cuma kuntip sedikit tentang eskatologi ini, biar saudara tahu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi kita kembali. Begitu dia buka ucapan selamat ya, ucapan selamat Natal, begitu dia buka ada hukum Taurat di dalamnya. Kau pendeta terlaku, kau pendeta tukang berjalan, khotbahmu datar, terada urapan. Dia bilang begini, saat mau makan makanan ini bukan hidangan dari Tuhan. Oh, kalau dapat kita, kau tunggu ini sayang masih di ibadah. Nanti habis ibadah saya balas kau pujet. Tunggu, itu saudara lagi makan makanan yang salah. Boleh berdoa kepada Tuhan hari ini, Tuhan, aku mau makan hidangan yang daripadamu. Daniel mengambil keputusan, aku tidak mau menajiskan diri dengan santapan raja. Saudara, semua yang tidak memuliakan Tuhan, jangan dimakan. Semua yang memuliakan Tuhan, makanlah dengan puas. Tadi ibadah satu sebelum selesai, Tuhan kasih pesan, sampaikan buat umatku. Penyembahan yang tertinggi itu bukan memberi kepada Tuhan, tapi menerima dari Tuhan. Sudah menerima kebenaran, menerima janjinya. Maria telah memilih yang terbaik. Marta membuat kopi buat Tuhan. Maria menerima kebenaran dari Tuhan. Dan ini terbaik. Jadi sebetulnya penyembahan tertinggi itu bukan saudara beri kepada Tuhan, tapi saudara menerima dari Tuhan. Kasihnya, kuasanya, anugerahnya. Itu penyembahan tertinggi. Bisa bilang amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih itu, ketika engkau makan hidangan yang Tuhan siapkan, itu penyembahan tertinggi. Dom bilang saya ini cantik tapi hidung kayak kue mangkok. Ya, saya mau makan. Itu bukan dari Tuhan. Tuhan berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Saya berikan contoh. Satu pribadi yang tidak mau makan santapan atau mengambil santapan dari dunia. Tetapi tetap percaya memakan santapan dari Tuhan. Masalah banyak, persoalan banyak. Tetapi semakin besar persoalan, semakin mudah Tuhan menyelesaikannya. Mordekai adalah seorang yang tidak mau menyembah Haman. Karena dia tahu siapa dia. Hanya Tuhan yang harus disembah. Hanya Tuhan yang harus ditinggikan. Bapak Ibu,
Kalau saya percaya kalau Mordekai pakai cara duniawi, jilat-jilat sedikit Haman, bisa jadi orang penting. Puji Tuhan, ini orang baik nih, kita bisa angkat. Saudara, tapi dia tetap meninggikan Tuhan. Dan akibatnya Haman sangat jengkel. Kenapa? Karena Mordekai tidak mau menyembah dia. Ketika ketahui dia orang Yahudi, Haman berencana untuk menghabisi. Bukan cuma dia bilang kalau saya cuma mau habisi Mordekai, terlalu amatir. Cari tahu dia bangsa apa, langsung taruh dia Yahudi dan itu akan dihabiskan semua. Ini masalah besar, ini persoalan besar. Saudara, tapi karena dia memakan santapan daripada Tuhan, hidangan daripada Tuhan. Ketika Esther berkata, aku tidak bisa menghadap raja karena orang memberitahu kepada Esther, Mordekai melolong-lolong sambil pakai pakaian kabung. Kemudian Esther kirim utusan, ada apa? Dan ketika Mordekai berkata, ini masalah yang luar biasa, bangsa kita akan dihabisi. Kemudian Mordekai minta kepada Esther, tolong menghadap kepada raja, minta anugerah, minta belas kasihan, karena ini tidak ada duanya persoalan yang kita hadapi. Esther kirim balasan, sudah berapa waktu ini raja tidak memanggil saya, dan engkau tahu hukum di Persia, kalau kita dipanggil tanpa, kita menghadap tanpa dipanggil, dua saja kemungkinan, dapat kemurahan atau hukuman mati. Lalu si Mordekai berkata begini, dengarkan Esther, Tuhan pasti membangkitkan pembebas bagi kita. Lihat, apa yang kita makan menentukan respon kita. Tuhan pasti akan membangkitkan pembebas bagi kita. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti tunjukkan kuasanya. Apa yang kita makan itu menunjukkan respon kita. Dan jangan kau pikir karena kau ada di istana, kau luput dari semuanya ini. Mungkin untuk keadaan inilah engkau diangkat jadi orang penting di istana. Esther bilang berdoa dan berpuasa buat saya. Saya juga akan berdoa bersama dayang-dayangku. 3 hari berdoa berpuasa. Dan pada hari yang ketiga dia menghadap raja. Anugerah Tuhan turun. Raja mengunjukkan tongkat emas. Apa maumu hai Ratu Esther, setengah dari kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Datanglah ke pesta perjamuan yang aku buat, engkau bersama dengan Haman. Haman semakin rasa percaya diri bahwa dia orang kepercayaan bukan cuma di hadapan Ahasveros, Raja Persia, tapi juga di hadapan Ratu. Lalu sementara makan, habis makan, mungkin lagi dessert hidangan penutup, Raja tanya, Esther, apa maumu? Setengah dari kerajaan akan kuberikan kepadamu. Saudara pernah lihat si presenter atau si MC yang mengumumkan tentang juara Indonesian Idol? Dan juaranya adalah kita ikuti pesan-pesan berikut. Nah, itu kayak begitu. Rupanya mereka belajar dari Esther, saudara-saudara. Belajar dari Esther. Ya. Esther, apa yang kau mau? Setengah dari kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Raja penasaran. Tiba-tiba Esther bilang, datanglah ke pesta besoknya lagi. Itu raja pikir ini barang apa nih? Dia bikin penasaran. Sampai malam itu raja tak bisa tidur. Saudara lihat cara Tuhan bekerja. Itu sangat, kita kalau dapat kesempatan Raja tanya langsung bilang sudah, bilang ini persoalan, bilang sudah, kasih tahu sudah. Tenang saja. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apa artinya Nuh? Rest, istirahat, tenang. Orang yang tenang penuh dengan kasih karunia. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Allah, datanglah. Itu malam Raja terbisa tidur. Dia bilang, coba ini aduh jam berapa nih, jam 3, aduh terus bisa tidur. Baca kitab sejarah. Makanya orang kalau baca sejarah itu kan membosankan toh. Saya sudah nasihatin saudara kalau susah tidur baca Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham membenarkan Ishak, Ishak membenarkan Yakub, Yakub membenarkan Yesus. Amin besok pagi saudara ya. Karena silsilah itu paling membosankan saudara ya. Bapak saya pernah baca ini. Ada orang punya gaya baca juga. Ya saya kemarin di Komsel gabungan saya bersaksi. Ada orang yang punya gaya baca Alkitab. Dia angkat Alkitab. Dia lempar. Boom, baru dia putar-putar. Oh saudara-saudara. Inilah firman Tuhan hari ini. Satu waktu dia angkat Alkitab. Alkitab terbuka. Dia ayatnya apa? Lalu Yudas menggantungkan diri saudara. Dia bilang aduh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bisa tidur. Lalu raja bilang, tolong baca buku sejarah kah? Ketika membaca buku sejarah itu, ada jasa Mordekai yang dilupakan.
Diceritakan di situ, rupanya ini cerita belum lama masih panas, makanya di paragraf terakhir. Ya, dan matahari sudah mulai terang tanah. Kemudian raja tanya, waktu itu ketika dia bongkar tentang persekongkolan untuk membunuh raja dan ketika diselidiki, diinvestigasi ternyata benar dan orang-orang itu sudah digantung, hadiah apa yang dikasih buat si Mordekai itu? Bapak Raja, di sini terada catatan. Pas Haman muncul untuk izin mau gantung Mordekai. Tiang gantungannya sudah disiap. Teman-temannya sudah dikasih ampun. Nanti habis saya perjamuan dengan Esther, tong bikin acara khusus di rumah. Ngopi sambil nonton Mordekai digantung. Saudara-saudara, siapa itu di halaman? Itu Haman. Panggil dia masuk. Haman belum ngomong injury time. Haman belum ngomong. Raja ngomong lebih dulu. Kalau orang berjasa buat bangsa dan negara kira-kira dikasih hadiah apa? Haman GR, saudara-saudara. Siapa lagi yang berjasa kalau bukan aku? Dari semua menteri aku yang diundang, dari semua pejabat aku saja yang diundang satu-satunya. Dia pukul tinggi-tinggi, kasih naik mobil raja. Ya, kalau sekarang tuh kayak Mercy-nya presiden begitu kan. Pengawal-pengawal diarak, rider depan, kemudian ada protokoler. Beginilah yang dilakukan oleh raja kepada orang yang raja berkenan. Kasih tinggi-tinggi, kasih ini, pakai baju raja, pakai mahkota, diarak keliling kota. Wah, Haman sudah siap, ini akan terjadi buat saya. Ternyata, bikin begitu jangan kurang buat Mordekai. Injury time. Dengarkan, saya akhiri. Tuhan bisa mengubah keadaan kalau engkau terus pandang kepada Tuhan. Amin. Kalau engkau terus pandang kepada Tuhan. Ini mohon maaf ini. Waktu dia berjalan terada rem. Jadi aduh saya mesti rem-rem ini saudara-saudara ya. Nah 1 Raja 17 terakhir. Ada Goliat yang tampil untuk mencemooh orang Israel. Dan sudah tahu ayat untuk Goliat itu cuma 4. 1 Samuel 17, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 4, 5, 6, 7, 5. 5 sudah ya, 5, 4, 5. Adapun Goliat itu 6 hasta sejengkal. Jadi kalau satu hasta itu kira-kira 50 cm, berarti dia 3 meter lebih sudah ya. 3 meter lebih. Ya, dikasih tahu dia punya tongkat, dia punya ini berat, dia pakai ketopong, perisai, kemudian lapis kaki ini tembaga, ada ajudan yang bawa perisai, kemudian dia di pundaknya ada tombak, dan ini lengkap sekali ya. Itu orang pendekar Filistin namanya Goliat, tingginya 6 hasta sejengkal, ya kira-kira 3 meter lebih. Kemudian ayatnya yang kelima dan seterusnya sudah bisa lihat ya, daftar daripada ke orang ini, ketopong dan sebagainya. Terus ayat 6 dia hebat, lalu saudara-saudara dia pahlawan, ya penutup kaki, lalu ayat 7 saudara-saudara sampai ayat 8. Cuman 5 ayat untuk Goliat. Tetapi selebihnya dari 1 Samuel 17 ini berbicara tentang Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, kenapa kita terlalu banyak bicara tentang persoalan yang cuma 5 ayat, sementara ayat-ayat Tuhan, perbuatan Tuhan dalam hidup kita terlalu banyak, kebaikan Tuhan lebih banyak dari rambut di kepala kita. Yang rambutnya paling sedikit pun dia tidak bisa hitung hari ini. Bisa bilang amin? Saudara-saudara, apalagi kebaikan Tuhan, itu yang perlu kita bicarakan. Daud tidak bicara Goliat ya. Saya baca-baca, kenapa orang Israel ketakutan, kenapa orang Israel lari bersembunyi ketika Goliat keluar mencemooh mereka, sementara Daud kok nggak lari? Bapak Ibu, ketika Daud bilang saya akan lawan orang itu, kedengaranlah kepada Saul. Lalu Saul memanggil Daud. Investigasi. Lulusan Akmil mana? Padang Gurun, Pak. Pengalaman perang, Bosnia, Sarajevo, Afghanistan. Ya cuma lawan beruang dengan singa. Periksa dulu dia kejiwaan ini orang sehat kah? Kenapa? Karena Daud ngomong dengan lempeng. Kalau singa atau beruang berdiri menyerang aku, nah saya lihat di National Geographic. Why? Kenapa Daud tidak kaget melihat Goliat yang 3 meter lebih? Karena beruang grizzly kalau berdiri itu lebih tinggi dari Goliat. Lah ya jadi dia sudah biasa.
beruang lebih tinggi, kok ini tak ada apa-apa ini. Singa yang hadapi Daud itu singa jantan, karena dia bilang aku pegang janggutnya. Yang punya janggut kan singa jantan toh, singa betina gak ada janggutnya. Kalau dia menyerang aku akan pegang janggutnya. Kok pegang janggut Paraden gampang, pegang janggut singa. Dia bilang ini hoax kayaknya ini. Coba cek kejiwaan dulu. Saya nonton di National Geographic, singa yang kejar orang. Kok ini dia bilang dia berbalik mengejar singa. Mana ada orang kejar singa? Apabila dia menyerang aku akan berbalik mengejar dia, pegang janggutnya, robek mulutnya, keluarkan domba, dan aku bunuh dia. Coba panggil dokter psikiater dulu, periksa kejiwaan, apa benar orang ini waras atau sakit jiwa. Saya ingat ada satu pasien di sakit jiwa, nyanyinya bagus sekali. Waktu dia nyanyi, telentang. Dokter datang lihat, dia telentang saja, bagus. Lagu satu selesai, dia balik. Tengkurap, nyanyi juga bagus. Habis selesai lagu kedua, tadi kenapa telentang sekarang tengkurap? Yang tadi side A, yang berikut itu side B, saudara. Dia ingat itu CD bolak-balik, saudara ya. Zaman tape recorder itu kan bolak-balik, side A, side B. Saya berdoa hari ini, saudara di mata dunia boleh kelihatan sakit jiwa, tapi di mata Tuhan saudara lebih daripada menang. Memang pengajaran salib bagi dunia itu kebodohan. Salib bagi dunia itu kebodohan. Makanya Saul kurang yakin, ini orang bodoh ini. Haleluya. Ada 3 pasien rumah sakit jiwa yang akan dites terakhir untuk pulang. Ahli matematika, pelukis, dan penyanyi. Ahli matematika dipanggil. 5 kali 5, 25. 4 kali 5, 20. Akar 25, 5. Akar 625, 25. Lulus, pulang. Pelukis, gambar matahari, dia tidak gambar bulan. Gambar gunung, dia tidak gambar danau. Semua yang diminta, luar biasa. Pulang. Terakhir penyanyi, tolong nyanyikan sebuah lagu. Sudah tahu lagunya dinyanyikan sempurna, perfect, nadanya nggak fals, semuanya normal. Tapi dokter menahan dia, tidak boleh pulang. Kenapa? Karena lagu ini yang dinyanyikan. Aku masih seperti yang dulu. Dokter bilang tahan, masih gila dia saudara, masih gila dia. Jangan dulu kasih pulang. Saya percaya saudara tidak seperti dulu lagi. Orang Jawa bilang, aku mau koyoh biyen maneh. Enggak seperti dulu lagi. Ku mau koyoh biyen maneh. Hati-hati ngomong Jawa, gua ngerti loh. Ku mau koyoh biyen maneh. Wiwitu nempo Gusti, urip udah dianyar. Aku nempo. Itu tahu saudara ya? Ku mau koyoh biyen maneh. Enggak seperti dulu lagi. Amin. Kalau yang ini masih seperti dulu, ditahan. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Bukan siapa yang ada di dalam gereja. Karena orang yang di dalam gereja belum tentu di dalam Kristus. Tapi orang di dalam Kristus pasti suka ke gereja. Amin. Yang makan perjamuan ada iblis juga kok. Amin. Jadi yang di tempat prostitusi itu iblis kelas-kelas teri, yang di gereja itu yang jenderal-jenderal, saudara-saudara ya. Loh iya, buat apa kirim jenderal-jenderal itu satu bolo, itu satu bendera kok. Teri-teri saja. Tapi saya berdoa saudara-saudara, jangan makan hidangan dari musuh. Kalau orang hina saudara, forget it. Kalau orang rendahkan saudara, lupakan. Ingat, kasihnya yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau yang tunggal di saat bukan sebarang hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku tak
Dan tidak peduli iman itu sebesar apa, sebesar biji sawi pun sanggup melakukan mujizat dengan perkataan saudara. Mari kita ucapkan, aku lebih daripada pemenang. Aku sangat dikasihi oleh Tuhan. Aku biji matanya Tuhan. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku berharga di mata Tuhan. Jangankan mati, jangankan hidup, mati saja berharga. Apalagi hidup, saudara-saudara. Itu sebabnya mari hari ini tanamkan janji Tuhan ini. Hidangan ini taruh, menu makanan ini makan. Waktu saudara makan ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada pengharapan yang baru. Dan engkau memandang hari esok dengan tertawa. Tuhan sanggup membalikan keadaan. Dari keadaan hancur Israel sudah sangat dipermalukan. Tuhan membalikan keadaan. Mereka jadi lebih daripada pemenang. Dan Tuhan memakai orang sederhana. Daud orang kecil, 4 orang kusta yang ada di Aram, di Israel. Tuhan pakai untuk membuat satu perubahan. Dan orang-orang di Israel diselamatkan. Karena mereka pergi ke kemah daripada orang Aram dengan berani. Dan mereka bisa mengalami terobosan yang luar biasa. Saya percaya Tuhan akan membalikan keadaan. Di minggu ini kita akan lihat banyak hal yang Tuhan kerjakan. Pandang terus kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sangat mengasihi kami. Mari kita pegang persembahan. Salah satu bentuk penghormatan kepada Tuhan adalah kita berterima kasih atas hidup, atas pemeliharaan, atas perlindungan Tuhan. Kami percaya semua yang ada pada kami adalah pemberian Tuhan. Dan kami boleh bersyukur karena Engkau melindungi kami dari maut, meluputkan kami dari bahaya. Engkau menambahkan tahun umur kami. Engkau menambahkan usia pernikahan kami. Anak-anak kami berhasil dalam studi. Anak-anak kami perkasa di muka bumi. Mereka tidak terikat narkoba dan mereka akan jadi seperti tunas pohon zaitun dimanapun mereka berada. Kami tidak perlu takut mereka akan mentransferkan dan menularkan kemenangan buat teman-teman yang lain. Tuhan, semua ini adalah kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur dengan pemberian yang ada. Orang-orang yang memberi menghormati Tuhan. Dan kami percaya kami tidak berkekurangan satupun yang baik. Apa yang baik yang bisa disebutkan tidak kurang. Sukacita, damai sejahtera, ketenangan, hikmat tidak pernah akan kurang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan siap menabur dengan sukacita. Haleluya. Yang siap menabur sama-sama katakan amin.